Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kami berada di studio Al-Husna Mayong Jepara. Kami akan mencoba menemui beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar untuk mendengarkan tausiah beliau kembali, yaitu tentang tema-tema yang akan beliau angkat nanti. Nah pemirsa, seperti apa yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar? Kita temui Bapak Kiai sekarang. Assalamualaikum Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, kalau kami lihat kayaknya background Pak Kiai ini terlihat begitu artistik ya, dengan kayu-kayu yang masih sangat alami begitu Pak Kiai. Ini sebetulnya di ponpes sebelah mana Pak Kiai? Ini alhamdulillah di pesantren kita di Al-Husna 3. Ini anak SMP yang di sini, Al-Husna 3. Lokasinya di Mayong Lor, Mayong Jepara. Baik Pak Kiai. Untuk tema yang kita angkat kali ini Pak Kiai, silahkan bisa disampaikan kepada pemirsa obat kita, obrolan yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Pak Kiai. Ya Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini kita akan coba menyapa pemirsa sekalian dengan tema rezeki tidak akan tertukar. Jadi Allah ini mengatur rezeki kita ini, bahkan dalam salah satu keterangan 50.000 tahun sebelum kelahiran kita sudah dicatat rezeki kita berapa, bahkan hari ini, hari besok, hari kemarin rezeki kita berapa, kemudian Allah memberi rezeki ini di mana, terus ini jam berapa nominalnya, di mana tempatnya, kapan waktunya, ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kadarnya kita seharian ini dapat rezeki 200.000 seumpama 2 juta lah, 2 juta amin gitu. Maka tidak ada orang yang mampu untuk menguranginya 1 rupiah pun. Tidak ada yang mampu untuk menambahinya 1 rupiah pun. Kalau sudah itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan seperti itu. Maka ini kalau kita orang beriman wajib mengimani hal itu. Nanti kita ini tidak akan jadi orang yang gerangsang, kerja lupa waktu, kemperungsung dan lain sebagainya. Nah, jadi harusnya ini kita ibadah kepada Allah yang sungguh-sungguh, cari hartanya, jangan sungguh-sungguh mengalahkan ibadah. Nah, gitu kan? Kadang ada orang tua atau mbah-mbah nang kerja sing temenanan ojo lali salate. Sebenarnya ini salah, kayaknya benar tapi salah. Harusnya nang salat sing temenanan atau ibadah sing temenanan jangan lupa nyambut gawe ini. Jadi ibadah kepada Allah didahulukan, baru nyambut gawe ini. Juga ada orang yang mengatakan gini, ibadah itu juga ibadah kepada Allah. Iya. Orang bekerja itu memang ibadah kepada Allah, tapi satu, bekerjanya mencari yang halal. Niat dari awal, satu, bekerjanya mencari yang halal. Butuh niat, ibadah itu butuh niat. Semua ibadah butuh niat. Jadi kita mau kerja dan lain sebagainya di suatu perusahaan atau di mana saja, niat mencari yang halal. Nanti kalau sudah niat kuat di sini untuk mencari yang halal, maka dia akan terjaga dari korupsi, korupsi duit, korupsi waktu dan lain sebagainya, korupsi kerjaan. Korupsi duit gimana? Ya laporan tidak sesuai namanya korupsi duit. Korupsi waktu gimana? Molor modot. Maksudnya molor modot itu ya datang telat, pulang duluan. Ini korupsi waktu. Nah korupsi kerjaan, dia tidak sungguh-sungguh dalam bekerja. Harusnya dia ini standarnya seperti ini, dia malas-malasan. Ini 3 korupsi. Korupsi memang duitnya, korupsi waktunya, korupsi kerjaannya. Ini terjadi karena dalam hati kurang ditancapkan sekuat-kuatnya mencari rezeki yang halal. Padahal barang siapa mencari rezeki yang halal, fahuwa fisabilillah, dia disabilillah. Barang siapa dia mencari rezeki yang halal, dia mencari rezekinya dicatat ibadah. Jadi gitu nomor 1. Nomor 2,
Bagaimana niat dalam hati selain mencari rezeki yang halal tidak akan mengganggu, mengalahkan ibadahnya. Contoh, kerja malah duhurnya molor modot, duhurnya malah tidak sholat. Ini kerja akan berkah. Kalau dia kerja sudah niat mencari yang halal, ya Allah, duhur ini waktunya istirahat. Dia mau makan, mau apa saja, mau istirahat, apapun, dia datangi dulu panggilan adzan. Ini loh kerja yang ibadah, kerja yang menghasilkan rezeki yang berkah. Tanda rezeki yang berkah adalah di samping satu keluarga nanti mendapatkan atau menjadi lebih sakinah, hati kita lebih damai, tumakninah, mutmainnah. Terus ketika kita meninggal, husnul khotimah, di antara tandanya anak-anak yang kita tinggalkan, anak-anak ini menjadi soleh solihah, menjadi ahli ibadah. Jadi gampang sekali orang itu husnul khotimah atau tidak. Kalau memang anak yang ditinggalkan ini ahli ibadah kepada Allah, itu tanda-tanda orang tuanya soleh, solihah, ahli husnul khotimah. Ini semuanya rangkaian efek karambol dari kerja yang berkah tadi. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bagaimana dalam mencari rezeki ini tidak kemudian niat untuk kaya. Kasihan diri kita, keluarga kita. Kalau nanti orientasi kita dalam bekerja adalah mengumpulkan harta, mencari atau mengejar cita-cita untuk menjadi kaya. Ini orang-orang bisanya do stres, ini sebab ini, salah niat ini. Dia bekerja untuk kaya. Nanti beli mobil, nanti rumahnya kayak gini, ini orang teman-teman sudah naik motor, saya kok masih motornya butut gini. Ngejar kayak gini dengan bekerja, Masya Allah. Ini nanti ini malah menjadikan kita ini stres, menjadikan kita berbuat dosa, korupsi dalam kerjaan dan lain sebagainya. Lah bagaimana? Itu semuanya satu. Kita betul-betul letakkan hati kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kepada Allah. Apa yang diminta? Berkah. Berkah ini lebih perlu diusahakan daripada nominalnya harta. Ada orang punya 200 juta, enggak berkah, tidak tersisa apapun. Habis enggak tahu ini kemana uang 200 juta itu, habis karena tidak berkah. Tapi ada orang punya 200.000 berkah, Masya Allah. Anaknya sekolah, anaknya kuliah, anaknya pesantren, cukup buat keluarga, cukup. Loh, Alhamdulillah kayaknya kita ini punya duit hanya 2 juta, hanya 200.000. Kok Alhamdulillah Allah cukupkan semuanya. Sampai ada panitia masjid, tok-tok pintu, Kak bisa ngasih. Itu yang berkah. 200.000 mengalahkan 200 juta yang tidak berkah. Maka yang dikejar-kejar ini adalah berkahnya, bukan tambahnya, bukan perpanjang jam kerjanya, bukan perpanjang beres keringatnya, bukan perpanjang jungkir walik, bukan saudara-saudaraku, bukan itu semuanya. Yang minta kepada Allah dan ditambah volumenya adalah bagaimana yang menjadikan harta kita ini berkah, kerjaan kita ini berkah, rezeki yang Allah berikan kepada kita berkah. Ini yang nanti Allah akan cukupkan. Pengen motor datang, mungkin dengan hadiah dari siapa kita tidak tahu. Kepingin mobil dijemput, ora usah tuku bensin, ora usah nyuci, sebab apa? Dijak iring-iring tanggane. Kalau punya mobil sendiri, apalagi dari hasil uang yang tidak berkah, mobil jadi fitnah. Lah kok bisa? Iya, dipinjam tetangganya malah jadi bertengkar. Karena apa? Pulang-pulang dipinjam tadi bersih, pulang-pulang rodanya ada telek ayami, marah-marah. Bahkan kesenggol dikit aja lecet. Yang lecet mobilnya, yang berdarah-darah hatinya. Akhirnya bertengkar dengan tetangga. Ini berarti beli mobilnya sendiri tidak dengan uang yang berkah, mobil ini sendiri tidak membawa keberkahan.
Kita sebenarnya kalau kita bersyukur kepada Allah dari uang yang berkah, Allah beri mobil, Masya Allah, syukurnya ini sampai ditawar-tawarkan kepada tetangganya. Pengen naik mobil ini, ada orang sakit, ada orang ngantin, ada orang pinjem, mudah sana. Nah, itu dari hati yang ta'aluk kepada Allah, kerjaan yang sunnah Rasulullah, akhirnya menghasilkan rezeki yang berkah. Banyak toh Mbak Dinda yang punya mobil malah jadi bertengkar dengan tetangganya, dengan saudaranya, kakak adik tukaran gara-gara adik punya mobil ora oleh disilah kakak dan lain sebagainya. Itu harta yang membawa fitnah, bukan berkah. Luar biasa Pak Kiai, baik. Sekarang masih ada yang membuat kami penasaran tentang makna dari rezeki yang tidak akan habis 7 turunan. Nah, ini kebanyakan sering diomong oleh orang-orang, rezeki 7 turunan. Itu sebetulnya seperti apa sih Pak Kiai? Itu pepatah saja. Setiap hamba yang dilahirkan di dunia ini oleh Allah sudah diberi rezeki masing-masing. Kembalinya tadi, kadarnya berapa, waktunya kapan, jamnya apa, di mana, dan lain sebagainya. Sudah takdir dari Allah. Kalau ada, saya mau bekerja supaya 7 turunan dan lain sebagainya. Kalau di sini tidak menjaga keberkahan dan lain sebagainya, mungkin engkau, wahai bapak-bapak, yang meninggalkan anaknya bukan supaya jadi soleh-solihah, tapi pengen meninggalkan harta, tapi tidak berkah. Ditinggal mati bapak ibu langsung habis. Banyak itu, banyak. Ada perusahaan besar, kanan kiri kita ada, Kudus ada itu perusahaan besar ada. Oh, itu kalau kita lewat Kudus ke timur, tinggal bekas-bekas kejayaan masa itu. Ada Anggotri ke selatan, ada dulu ini orang yang kaya sekali. Wah, Anggotri, lampu merah, ngidul berapa, mungkin 1 kilo atau berapa, tinggal bekas-bekas tanda dulu orang kaya. Belum 7 turunan, belum 4 turunan, baru beberapa turunan. Jadi itu tidak jaminan semuanya. Kita minta berkah kepada Allah, maka akan terjaga. Dzurriyyah kita ini akan terjaga. Gitu. Jadi ini kebanyakan kayak gitu loh orang tua itu. Yang dipikirin bagaimana meninggalkan sudah bisa membelikan tanah, membuatkan rumah kepada anak-anaknya. Jangan, para pemirsa, jangan itu niatnya. Nabi Yakub pesan kepada anaknya ini, mata abuduna min ba'di, apa yang engkau sembah nanti setelah sepeninggalku. Ini berarti orang yang memikirkan agamanya anak-anak dan keturunannya. Mata abuduna min ba'di, apa yang engkau sembah nanti wahai anak-anakku kalau saya sudah meninggal. Ini berarti memikirkan agama untuk anak-anak. Ini yang sunnah, memikirkan anak cucu seperti ini. Bukan mata kuluna min ba'di, wahai anak cucuku, nanti kalau abahmu, bapakmu, ayahmu ini sudah meninggal, nanti gimana kalau kamu tidak bisa makan. Akhirnya bapak ini muter-muter utek, bagaimana nanti kerja bisa ditinggalkan hartanya untuk anak-anak. Ini tidak sunnah, tidak. Tadi bisa jadi malah orang tua baru meninggal, anak-anak sudah rebutan, pandai menjual harta warisan. Habislah tidak sampai 7 turunan, 3 turunan tidak sampai. Baik Pak Kiai, terima kasih. Setidaknya bisa disampaikan kepada pemirsa obat kita, obrolan yang bermanfaat untuk kita tentang kesimpulan seperti apa tema yang kita angkat tentang rezeki yang tidak akan tertukar tadi Pak Kiai. Kami ulangi lagi bahwa kita kaya dan miskin sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sampai mati-matian untuk mencari rezeki. Tapi ikhlaskan hati kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin seperti tetangga-tetangga seperti yang lain, beli mobil dan lain sebagainya. Boleh, itu sifat manusiawi. Saya pun ingin ada orang naik mobil bagus. Ya, karena kita orang beriman, sholawatin aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi kalau melihat perkara-perkara yang memilikkan, apa Mbak Dinda? Memilikkan itu apa? Ya, mengemecerkan gitu. Menggiurkan, mengilerkan, kemecerkan, nah, kayak gitu. Orang beriman udah tersenyumin aja dan bacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seumpama kepengen doa, ada doanya Allahumma hadihi. Apa ku ya Allah hadihi? Ya Allah, iku ya ndak apa-apa. Seperti itu ndak apa-apa gitu. Jadi ndak usah sampai keinginannya ini berlebihan sehingga ya Allah mengejar ini itu untuk seperti itu, jangan. Kita sandarkan hati kita kepada takdir Allah, kemudian ketika ada keinginan-keinginan itu berdoa kepada Allah, usaha untuk menjadikan keberkahan tadi, sehingga berkah ini Allah cukupkan. Seumpama nanti kita ditakdir Allah jadi orang kaya pun kaya yang berkah,
Kaya yang berkah itu adalah miliknya orang-orang ahli bersyukur. Kalau orang tidak bisa bersyukur, tidak mungkin harta yang diberikan oleh Allah kepadanya berkah. Jadi itu berkah adalah solusi dari segala masalah. Bukan suruh kerja, tambah jam kerja, lembur dan sebagainya, bukan. Usaha kita berkah, bagaimana perbaiki komunikasi kita dengan Allah, perbaiki kita ibadah, perbaiki kita sholat, perbaiki kita amalkan sunnah, nanti akan datang rizki yang berkah. Allah cukupkan segala keperluan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, itulah tadi pemirsa tausiah bersama beliau Bapak Kiai Haji Ahmad Mudofar dengan tema rezeki yang tidak akan tertukar dalam acara Obat Kita, obrolan yang selalu bermanfaat untuk kita semua. Semoga bermanfaat untuk Anda, tetap semangat meskipun rezeki yang ada di depan mata kita ternyata bukan untuk kita, masih ada rezeki-rezeki yang lain yaitu di samping kiri, kanan, atas, dan bawah kita. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.